Hai semua, selamat datang di dapur Bunda Desi. Pada kali ini kita akan membuat tutorial kue nastar. Biasanya kue nastar ini wajib ada tiap lebaran pada tiap-tiap rumah, karena dari zaman nenek moyang sampai sekarang kue nastar ini sangat digemari dan banyak peminatnya. Kita akan membuat kue nastar yang sangat gurih, rapuh, renyah, dan lumer. Baiklah, sebelum kita mulai, sebaiknya jangan lupa ya tekan like, komen, dan subscribe. Jika ada kritikan, silakan tulis di komen di bawah ini. Apa saran juga ditulis di bawah ini. Baiklah, untuk selanjutnya bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat kue nastar adalah tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan sebanyak 600 gram. Kemudian ada gula bubuk sebanyak 120 gram. Kemudian mentega yang kita gunakan di sini adalah mentega Blue Band. Ini sebanyak 400 gram. Jadi kalau mau dicampur dengan rum butter kita bikin 300-nya mentega. Karena fungsi rum butter di sini akan membuat kue itu semakin wangi dan gurih. Selanjutnya ini ada selai nanas, ini susu bubuk sebanyak 50 gram. Kemudian tepung maizena sebanyak 4 sendok makan. Ini kuning telur sebanyak 4 butir. Ini keju parut, bisa digunakan bisa tidak. Ukurannya 100 gram. Kemudian ini vanili 1 sendok teh. Kemudian sini emplek di sini fungsinya itu membuat kue menjadi gurih dan rapuh. Dulu pernah saya bikin kue nastar, saya banyak kopas resep di tetangga sebelah, tapi tanpa menggunakan emplek hasilnya tidak rapuh, tidak kering, tidak gurih. Nah, pada kali ini rahasia kita yang membuat kue nastar menjadi gurih, kering, dan gurih itu terletak di empleknya. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko kue terdekat. Kemudian trik selanjutnya, kalau kita membuat nastar untuk kue nastar, selai nanasnya itu tidak boleh basah, harus kering. Jadi tidak mengandung air, jadi agak kayak jelly gitu, jadi gak banyak mengandung air. Karena kalau dia banyak mengandung air, itu nantinya akan berpengaruh kepada kue itu akan menjadi basah dan kue itu akan menjadi lembab, sehingga kue itu tidak akan tahan sampai sebulan 2 bulan. Maka sebaiknya kita harus membuat selai nanas itu yang agak kering, supaya kue nastar kita awet sampai 3 bulan, bisa lebih. Jadi juga kuncinya terletak di selai nanasnya, karena kadar air nanas ini kalau banyak airnya akan mempengaruhi dari adonan kue tadi, akan menjadi lembab. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan kue nastar ke dalam mixer. Baiklah bunda-bunda,
Untuk langkah selanjutnya kita akan mix bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Pertama, sebelumnya kalau ini resep saya bikin 2 resep karena di rumah saya anak-anak pada suka banget kue nastar. Jika bunda-bunda ingin separuh aja resepnya, ya silakan aja dibagi 2. Jadi tergantung bundanya maunya seperti apa. Kalau saya bikin langsung 2 resep biar hasilnya banyak. Kita akan memix bahan-bahan. Yang pertama kita masukkan mentega. Mentega yang sudah dicampur dengan ram butter. Kemudian gula halus. Sebelumnya kita ayak supaya dia tidak menggumpal. Kalau menggumpal, kadang dia tidak teraduk dengan rata. Jadi di sini harus kita ayak juga terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan. Di sini saya menggunakan mixer ukuran besar. Tapi jika bunda-bunda di rumah tidak punya mixer yang besar, yang seperti biasa ukuran rumah tangga, itu boleh-boleh aja. Oke, kita nyalakan mixernya. Kemudian ini yang bagian tepinya belum teraduk rata. Kita tambahkan maizena. Sabar sakit.
Udah, tadi kemudian kita masukkan maizena, kemudian susu bubuk, kemudian kita masukkan emplek sama vanila. Fungsi emplek di sini untuk mengeraskan adonan supaya tidak lembab, gurih. Kemudian keju parut boleh pakai, boleh tidak. Jadi option aja sama bunda-bunda, terserah mau pakai apa tidak. Ini keju yang diparut, ukurannya 100 gram untuk 600 tepung. Kita aduk sebentar. Setelah sudah tercampur rata, lalu kita masukkan terigu. Masukkan sedikit-sedikit dulu. Lalu terigu kita masukkan semua. Mengaduknya juga tidak perlu terlalu lama. Kalau terlalu lama akan terlalu lembek dan mengeluarkan minyak. Matiin juga. Tambah tepung. Seperti ini hasil yang telah kita kocokkan dengan mixer tadi ya bun. Adonannya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi kalau kita mencetak, sebaiknya kita adonan ini kita bagi dua, biar yang sisanya nggak keras kita tutup nanti dengan lap basah. Kemudian kita akan membulat-bulatkan kue nastar. Kalau ada timbangan digital, ini ukurannya lebih kurang, ukurannya 8 gram. 8 gram, kira-kira seperti ini ya bun. Jadi kemudian kita bulat-bulatkan. Sebelumnya adonan kita bulat-bulatkan, kemudian kita pipihkan, kita masukkan selai nanasnya, kemudian kita bulat-bulatkan lagi, kemudian kita bulatkan. Nih, kira-kira sebesar ini ya bun. Kita letakkan. Sebelumnya loyangnya kita oles dengan margarin agar kuenya tidak nempel dan tidak lengket. Ini kita bulat-bulatkan, kemudian kita pipihkan, lalu kita masukkan selai. Ini adonannya kita bagi dua ya bun. Kita ambil sebagian, kita masukkan ke dalam wadah, yang sisanya itu kita tutup dengan menggunakan kain lap yang basah agar adonannya tidak kering. Kalau kering adonannya nanti kuenya akan pecah-pecah. Kalau pecah-pecah juga bentuk dan hasilnya tidak akan bagus. Cara menggunakan cetakan kerang untuk kue nastar, kita masukkan ke dalam cetakan, kita tekan-tekan. Setelah ditekan-tekan, kita tekan bagian tepinya, jangan terlalu ditekan ya bun. Setelah padat, kemudian kita taruh dalam loyang.
Kemudian kita ambil pakai tangan, kita masukkan lagi, kita tekan di tengahnya, kita tekan pinggirnya, lalu kita ambil pakai tangan. Kemudian kita tekan tengahnya, kita tekan pinggirnya, jangan terlalu ditekan ya bun. Lalu kita ambil dengan menggunakan tangan, kita taruh di loyang. Kita tekan tengahnya, kita tekan pinggirnya, jangan terlalu ditekan ya bun. Kemudian kita taruh di sini. Kita tekan juga. Kita tekan lagi. Kita tekan. Jangan terlalu padat ya bun. Kita tekan kayak gini. Ini kita cetak terus sampai adonannya semuanya sudah terbentuk. Bentuknya bentuk kerang. Setelah kita menggunakan cetak, ini yang seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya akan kita bakar, tapi membakarnya dengan menggunakan suhu 130 derajat selama 20 menit. Setelah itu kita keluarkan dari oven, baru kita oles dengan margarin, dengan kuning telur. Untuk memoles kue nastar, setelah kita bakar terlebih dahulu, kita menggunakan kuning telur. Bahan yang kita gunakan untuk kuning telur adalah kuning telur 2 biji, kuningnya saja. Kemudian kita masukkan susu kental manis ke dalamnya. Susu kental manis bisa juga digunakan dengan susu UHT juga boleh. Apa susu kental manis ya terserah bunda aja maunya apa. Kemudian minyak makan 1 sendok. Jadi ukurannya susu kental manis 1 sendok, minyak makan 1 sendok. Lalu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai rata. Nah, ini kita bakar ya bun. Setelah kita panaskan oven, kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 130 derajat dan kita bakar selama 25 menit. Ini suhunya 130 derajat. Waktu yang kita gunakan 20 menit dari sekarang. Kita biarkan dulu. Tadi baru kita keluarkan dari oven. Kita biarkan sampai dingin, baru kita olesin dengan kuning telur. Setelah dingin, kue nastarnya kemudian kita oles dengan kuning telur seluruhnya.
Setelah kita oles, kemudian kita bakar kembali. Cara memoleskannya seperti ini ya guys. Ini penampakan dari hasil yang telah kita buat. Dapat 3 loyang. Masukkan kembali adonan nastar tadi, kita bakar dengan suhu 150 apa 160 derajat selama 20 sampai 25 menit sampai warnanya menjadi golden brown, apa coklat keemasan. Jika kuning telurnya bersisa, boleh kita oles 2 kali sampai kuning telurnya habis. Kayak gitu biar hasilnya juga bagus. Nah, videonya terus. Ini ya bun, hasil kue yang telah kita bakar tadi. Jika suka dengan video ini, like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih.